Terima kasih saudara. Kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini. Mbak Fani, kita lanjutkan. Mbak Fani, tadi kan kita ketahui bahwa sebetulnya sekarang kondisi RUU Cipta Kerja ini masih dibahas lagi atau tinggal ketok palu untuk disahkan, Mbak Fani? Ya, jadi sebenarnya kita juga mencari informasi ke pusat gitu kan. Karena tanggal 16 tersebut ternyata RUU Omnibus ketuk palunya RUU Omnibus itu dipending gitu, katanya dengan alasan baru 1/8. Dan kita kita juga mencari tahu apakah akan dibahas lagi atau tidak. Ternyata hanya masuk proses yang dilakukan adalah melakukan daftar inventaris masalah gitu. Jadi kalau dilihat bahwa RUU Omnibus Law ini cuman dipending pada masa reses gitu. Jadi setelah reses ya kemungkinan akan segera diketok palukan terkait dengan RUU ini. Jadi tinggal pengesahan saja, sudah tidak ada lagi pembahasan ulang atas tuntutan-tuntutan dari masyarakat ini. Iya, jadi sebenarnya dari awal juga tidak banyak melibatkan masyarakat gitu, ataupun tidak dalam naskah akademia juga tidak banyak mengoleksi gitu kan terkait dengan kajian sosiologisnya problem-problem yang ada di masyarakat gitu. Jadi saya pikir daftar inventaris masalah yang saat ini dilakukan itu hanya melengkapi gitu kan daftar-daftar masalah daripada investor ketimbang masalah di masyarakat. Baik. Nah, kalau kita mengerucut misal apabila nih RUU Cipta ini menjadi undang-undang, kemudian kita mengerucut misalnya apa dampaknya terhadap kawan-kawan yang ada di Bali ini, Mbak Fani? Walaupun undang-undang ini kan secara nasional, tapi kalau konkretnya yang kira-kira apabila ini menjadi undang-undang segera diundangkan, apa yang terdampak dengan keadaan di Bali? Pandangan dari LBH bagaimana, Mbak Fani? Nah, sebenarnya kalau ini diundangkan gitu ya, sebenarnya LBH sendiri sudah sempat diskusi kemarin, terlibat diskusi di forumnya ILKI itu bahwa misalnya udara di Bali itu saja gitu kan sebenarnya sudah banyak tercemar gitu, udaranya udah kotor gitu akibat dari polusi udara gitu kendaraan. Nah, dan hutan di Bali itu cuma 19%, yang mana minimal sebuah pulau itu 30%. Dan kalau dalam RUU Omnibus Law ini kan sebenarnya mempermudah gitu kan perampasan lahan gitu, alih fungsi lahan, dan akan dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur dan investasi gitu ya. Jadi kalau semakin banyak lahan-lahan dialih fungsikan, berarti kan lahan hutan gitu untuk menyediakan oksigen makin sedikit, dan kondisi udara di Bali pun akan semakin parah. Di samping itu akan merubah kultur Bali yang sebelumnya agraris gitu kan, otomatis menjadi kultur yang industri pariwisata sekali gitu, dan yang menjadi daya tarik, daya pikat daripada wisatawan datang ke sini kan sebenarnya karena agrarisnya kita gitu, dan itu akan hilang. Berarti kan akan ada perubahan karakter itu di Bali. Di samping itu juga sebenarnya industri pariwisata itu juga di Bali kan itu yang mayoritas sebenarnya banyak perjanjian kerja gitu kan, yang dikelabui dalam artian gitu harusnya dia pekerja tetap gitu, ternyata banyak kontrak ataupun pekerja-pekerja yang harusnya tetap dijadikan outsourcing, ataupun outsourcing itu dipotong upahnya. Itu kan sebenarnya pelanggaran tenaga kerja yang marak di Bali gitu, di industri pariwisata. Ditambah lagi dengan industri pariwisata itu kan industri yang cepat goyah ya. Jadi cepat goyah, misalnya catatannya LBH itu dari Bum Bali 1, Bum Bali 2, terus sampai industri gunung berapi hingga COVID, sebenarnya industri pariwisata yang paling terdampak gitu. Dan sistem jaminan sosial industri juga tidak ada. Maka dari itu di sini maka dengan mudah gitu kan adanya PHK massal, di rumah secara massal itu sudah menjadi hal yang lumrah di Bali gitu. Jadi perlindungan terhadap tenaga kerja juga sangat minim gitu. Dan
pekerja dirumahkan itu bukan hanya situasi COVID, tapi gunung berapi juga terjadi seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya akan pariwisata Bali yang menggantungkan dirinya pada pariwisata itu akan merasakan dampak yang paling besar dari Omnibus Law, mulai dari perampasan lahan, kerusakan terhadap lingkungan. Baik, Mbak Fani. Kemarin kan melakukan aksi kemudian diterima oleh anggota Dewan yang 16 elemen ini. Bagaimana tanggapan dari anggota Dewan? Atau apa harapan sebetulnya dari kawan-kawan untuk hadir ke anggota Dewan Provinsi ini? Ya, jadi kita memilih anggota DPRD sebagai tujuan aksi kita adalah kita menganggap bahwa DPRD sebagai orang masyarakat gitu. Kita dan DPRD rakyat gitu. Bedanya DPRD bisa berkomunikasi langsung dengan pemerintah di pusat. Nah, harapannya kita adalah DPRD itu juga memiliki pandangan yang sama terkait dengan konteks-konteks problem di lapangan, sehingga sepakat untuk melakukan penolakan terhadap RUU Omnibus Law. Jadi sebenarnya di sini ada perbedaan bahwa DPRD menginginkan gitu kan kita bertemu di ruangan gitu, di lobi bersama Dewan gitu. Sedangkan kami merasa bahwa ini bukan kata lobby gitu kan, tapi ini lebih ke arah kita mau mendengar secara langsung statement daripada DPRD, komitmen DPRD terkait dengan RUU ini, apakah beliau menolak gitu ataupun beliau merupakan bagian dari pendukung investor untuk masuk ke Bali gitu. Tapi dalam konteks di lapangan ternyata mereka meninggalkan masa aksi gitu, jam 3 meninggalkan masa aksi lewat pintu belakang gitu. Jadi kita menunggu sampai jam 6, tapi jam 3 ternyata mereka sudah pergi. Dan kita melihat alasannya di lapangan kenapa dia tidak mau hadir ke hadapan masyarakatnya gitu, karena mereka tidak mau, pada intinya mereka hanya mau menjadi penyalur aspirasi gitu. Tapi mereka tidak mau berada bersama rakyatnya, melihat konteks problem sosial yang terjadi untuk melakukan penolakan terhadap RUU ini. Baik. Nah, mungkin terakhir Mbak Fani, apa statement Anda terkait dengan aksi kemarin ini, terkait dengan aksi menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja? Mungkin apa yang ingin disampaikan, statement Anda terakhir? Ya, statementnya adalah RUU Omnibus Law ini merupakan RUU kolonial gitu kan. Yang harusnya tidak pernah dibahas, direncanakan ataupun diundangkan, karena tentu akan menimbulkan dampak sosial yang lebih besar dan lebih masif. Dan harusnya DPRD fokus terhadap undang-undang atau RUU yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan itu dibutuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bukan investor. Baik, terima kasih Mbak Fani Primaliraning dari Lembaga Bantuan Hukum Bali atas waktunya bersama dengan Kompas TV pada kesempatan kali ini. Kita berharap semoga saja apa yang menjadi tuntutan dari lembaga-lembaga atau masyarakat yang merasa dirugikan dengan berlakunya rancangan undang-undang Cipta Kerja ini bisa diambil alternatif atau solusi yang terbaik. Tentunya harapannya tetap melindungi masyarakat, melindungi pekerja, dan tentunya investasi juga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih saudara atas kebersamaan Anda pada dialog kita pada pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan informasi-informasi atau berita-berita lainnya setelah yang satu ini.